Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Yang akan menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita berusaha mati-matian untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Kita menjaga saat teduh pribadi kita dengan Tuhan sebaik mungkin, agar kita terus bertumbuh. Kita melakukan berbagai pelayanan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas hidup yang terbeli lunas oleh Tuhan di kayu salib. Kita mengembangkan dan menggunakan talenta kita sedemikian rupa sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Agar apa saudara? Agar kita menggenapkan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Agar kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah hal yang baik. Tetapi terkadang kita melupakan hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu kasih kita kepada sesama. Begitu sibuknya kita mengejar kesalehan diri sendiri, sehingga seringkali kita lupa akan orang-orang di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal yang terlupakan ini menjadi begitu penting? Karena firman Tuhan yang kita baca mengajar kita demikian. Paling tidak ada 2 poin penting yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Poin yang pertama yaitu, setiap orang akan menerima upah sesuai perbuatannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh umat percaya di segala abad dan tempat. Mengapa? Karena pada hari itulah seluruh kerinduan kita akan terwujud, berhadapan muka dengan Sang Juru Selamat kita. Tetapi sadarkah kita bahwa hari itu juga adalah hari pembalasan Tuhan terhadap masing-masing orang menurut perbuatannya? Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa sajakah yang akan dihakimi pada hari kedatangan anak manusia itu? Apakah hanya orang-orang yang mengenal Taurat dan hidup berlabel umat pilihan Tuhan? Tidak. Di dalam Matius dengan jelas mengatakan semua bangsa. Pada hari yang mulia itu tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, orang bersunat dan tidak bersunat. Bapak Ibu Saudara, semua orang, semua suku bangsa adalah sama. Semuanya akan bersama-sama menghadap tatap pengadilan Kristus. Dan hakim yang mulia itu hanya akan membuat satu perbedaan, yaitu antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Berkat bagi orang benar dan penghukuman bagi orang fasik. Poin yang kedua adalah Tuhan menuntut kasih kita kepada sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang wanita yang suaminya menderita sakit keras. Mobil mewah dan rumah indah pun habis terjual untuk biaya pengobatan tersebut. Ketika mereka sudah hampir putus harap, pihak rumah sakit mengatakan bahwa ada seorang dokter ahli yang baru pulang dari luar negeri yang mampu untuk mengoperasi penyakit sang suami. Tetapi biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya mereka sepakat untuk mengoperasi sang suami. Hari operasi pun tiba. Dengan harap-harap cemas, wanita itu berjalan bolak-balik di depan ruang operasi sambil menunggu. Beberapa jam kemudian, sang dokter ahli itu keluar dan membawa kabar bahwa operasi berjalan dengan sukses dan sang suami akan dapat hidup dengan normal. Wanita itu begitu gembira dan tidak henti-hentinya ia mengucapkan terima kasih kepada sang dokter. Tetapi kegembiraan wanita itu lenyap tiba-tiba ketika teringat akan biaya operasi yang begitu mahal. Sang dokter pun bertanya kepada wanita tersebut yang tiba-tiba tampak susah hati. Ketika wanita itu menceritakan bagaimana bingungnya ia untuk membayar semua biaya rumah sakit setelah tidak ada lagi harta yang tersisa, sang dokter tersenyum dan berkata, "Nyonya tidak perlu membayar apa-apa." Wanita itu begitu terkejut mendengar pernyataan sang dokter. Karena biaya operasi ini sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Lanjut dokter itu lagi. Bapak Ibu Saudara, ternyata sang dokter ahli tersebut adalah seorang anak miskin yang pernah memberanikan diri mengetuk pintu rumah wanita tersebut untuk meminta segelas air karena kehausan dan kelaparan. Tergerak oleh belas kasihan, wanita tersebut memberinya segelas susu sehingga anak itu disegarkan kembali. Dan 20 tahun kemudian,
Anak miskin itu telah menjadi seorang dokter ahli yang mengoperasi suami dari wanita tersebut. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja wanita itu bukan orang percaya yang mengenal kasih Kristus, sehingga kebaikan yang dilakukannya hanya berdasarkan belas kasihan semata. Tetapi wanita itu telah melakukannya dan ia mendapat upahnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang telah mengenal kasih Kristus, yang bahkan telah menerima perintahnya untuk mengasihi sesama kita. Pernahkah kita memberikan kasih terhadap orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini tidak hanya diberikan kepada orang Yahudi saja. Teguran dan penghukuman tersebut juga berlaku bagi setiap kita. Marilah lihat di sekeliling kita. Mari belajar melihat lebih peka lagi akan kebutuhan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Bukankah firman Tuhan juga berkata, hendaklah tiap-tiap orang jangan memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, sepotong roti akan sangat menolong bagi teman kita yang sakit manya sering kambuh. Mengingatkan dan menegur saudara kita yang sudah jauh dan melupakan Tuhan adalah salah satu bukti kita mengasihi mereka. Mendoakan dan memberi semangat bagi saudara seiman yang sedang berkesusahan akan sangat menghibur dan menguatkan mereka. Ketika ada orang di sekeliling kita yang berkesusahan, tolonglah mereka. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan selain dari contoh-contoh sederhana di atas. Memang masing-masing kita memiliki keterbatasan, tetapi hati yang mengasihi tidak punya batasan untuk melakukan sesuatu. Mungkin saja perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah dibalas oleh orang tersebut, seperti halnya wanita dalam cerita di atas. Tetapi mari kita melakukannya dengan sepenuh hati dan tanpa memikirkan untung rugi. Dengan demikian, kita mentaati hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dengan sadar dan setia kita mau melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita tidak lagi sibuk mengejar kesalehan diri sendiri saja, tetapi juga mengingat sesama kita yang membutuhkan uluran tangan dan kasih kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.